Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, mahasiswa kalkulus 1. Pada kesempatan kali ini saya buatkan video untuk penjelasan materi selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu tentang limit ya. Oke, tentang limit. Limit ini bagaimana? Langsung saja ya. Yang pertama, kita mulai dari definisi ya. Dari modul yang diupload ya, situ kalian bisa baca secara detail ya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana limit itu dan apa itu limit. Hanya saja di sini coba saya rangkum, saya ringkas dengan mungkin dengan hal yang bisa kalian lebih mudah pahami ya. Jadi definisi dari limit itu, yang pertama, kalau saya sebutkan, limit itu bisa didefinisikan sebagai pendekatan ya. Yang namanya pendekatan itu bisa dapat, bisa tidak gitu kan ya, kalau kalian PDKT ya, ke lawan jenis. Nah sama, limit juga saat didekati itu bisa menghasilkan nilai dan juga bisa tidak menghasilkan nilai. Nah seperti apa yang menghasilkan nilai dan seperti apa yang tidak menghasilkan nilai nanti akan diulas satu persatu. Kemudian untuk limit sendiri itu didefinisikan dengan limit x menuju sesuatu ya. Limit x menuju sesuatu untuk suatu fungsi fx, maka dia akan bernilai L. Seperti itu. L ini bisa langsung kalian buat sebagai L itu adalah f A. Artinya apa? Artinya nilai x ini mendekati A. Jadi nilai A ini yang langsung dimasukkan ke fungsi untuk mendapatkan L. Seperti itu. Oke, itu definisi dasar ya. Definisi dasar dari limit. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua. Yang kedua di sini ada teorema limit. Teorema limit. Nah, di teorema limit ini itu kalian akan belajar tentang sifat-sifat penggunaan sifat limit ya. Jadi misalkan yang pertama aja kita langsung aja ya. Kalau ada limit x menuju sesuatu untuk suatu nilai itu akan menjadi nilai itu lagi, tidak ada perubahan ya. Contohnya misalkan ada limit x menuju 3 untuk 20, maka hasilnya tetap 20 ya. Karena tidak ada variabel di situ. Kemudian yang B, untuk limit x menuju sesuatu di sini x, nah maka nilainya akan jadi A. Jadi apabila kalian punya limit dan dia itu hanya fungsinya hanya x saja, limit x menuju 2 lah misalkan untuk x, nah maka langsung jadi 2. Artinya nilai x nya digantikan dengan 2. Baik, selanjutnya yang C. Ada teorema sifat yang C, itu adalah limit x menuju A untuk dua buah fungsi yang saling menjumlah atau mengurang. Seperti itu. Ya, maka nanti di sini kalian bisa cari limitnya masing-masing dulu, baru kemudian dijumlah atau dikurang. Gitu. Hanya saja kalau seperti ini, kalau mengikuti sifat ini biasanya ribet ya. Jadi mending langsung aja. Kalau misalkan ketemu soal operasi ya, misalkan contoh soalnya seperti ini, limit x menuju
1 misalkan untuk x kuadrat plus 3x plus 5. Nah itu kan penjumlahan ya, atau biar ada pengurangannya ini saya ubah minus aja. Nah negatif 5 nanti dibagi dengan x plus 1 dikali 2 min x, misalkan seperti itu. Ini bisa aja langsung dimasukkan aja ya, menggunakan sifat yang C dan sifat operasi lainnya, tetapi simpelnya langsung masukin aja. Kalian langsung dapat 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ya. Jadi sisa x nya digantikan dengan 1 pendekatannya, nanti dibagi dengan 1 plus 1 ditambah dengan 2 negatif 1. Hasilnya akan jadi 1 tambah 3 kurang 5 per 1 tambah 1 2 dikali 1 atau negatif 1. Seperti itu ya. Itu untuk teorema limit dengan sifatnya. Tidak sulit ya sepertinya. Nah hanya saja jika kalian menemukan masalah, nah contoh misalkan ada, ini kan nilai limitnya untuk x menuju 1-nya itu negatif 1. Kemudian apabila, lupa kasih nomor saya, apabila di soal nomor 4 ada bentuknya limit misalkan berapa ya, x kuadrat gitu ya, ini x nya menuju 2. Untuk x kuadrat min 4 per x min 2. Nah ini kalau misalkan dimasukkan langsung kan jadi 2 kuadrat min 4 dibagi dengan 2 min 2, atau 4 dikurangi 4 nanti dibagi 0, atau hasilnya jadi 0 per 0. Nah bentuk seperti ini nggak boleh ya. Ini yang dikatakan pendekatan tidak memiliki nilai ya. Jadi ini biasa disebut dengan BTT, bentuk tak tentu ya. Ini BTT ya, bentuk tak tentu. Lalu bagaimana untuk menyelesaikannya? Yaitu dengan faktorisasi ya. Jadi di sini kalian harus bisa ya, saya masukkan sifat yang D ya. Faktorisasi. Faktorisasinya bagaimana? Faktorisasinya ya dari soal nomor 4 itu saya crop saja langsung. Saya copy, nah sini. Ini difaktorkan yang bagian atasnya ini x min 2 dengan x plus 2, yang bawahnya x min 2. Oke, di sini jangan sampai kelupaan ya. Operator limitnya tak ketinggalan. Oke, di sini limit x menuju 2. Nah, di sini tinggal bisa dicoret min 2 dengan min 2-nya. Maka hasilnya kita punya adalah limit x menuju 2 untuk x plus 2, lalu tinggal masukkan saja. Di sini kalian punya 2 tambah 2 hasilnya 4. Itu adalah nilai limit yang sebelumnya tidak bernilai, tetapi dengan penyesuaian yaitu faktorisasi hasilnya jadi 4. Itu. Jadi kalau misalkan nanti saya berikan soal dan hasilnya kalian dapatkan 0 per 0, itu bukan hasil ya. Berarti ada yang harus kalian kerjakan yang lainnya. Faktorkan untuk mendapatkan nilai 4 seperti itu. Oke. Itu dasar-dasar limit dari yang mendapatkan nilai kemudian tidak mendapatkan nilai. Kemudian ada beberapa soal nanti saya akan tugaskan saja, silahkan kalian coba ya. Nah kemudian sekarang pembahasan yang ketiga, di subbab ketiganya itu ada yang namanya limit sepihak ya. Limit sepihak. Limit sepihak ini gimana? Jadi limitnya nggak satu nggak apa ya? Nggak dalam satu keutuhan gitu ya. Jadi limitnya sebelah gitu. Limit sepihak itu nanti akan menghadirkan ada yang namanya limit kiri. Oke. Limit kiri, ada yang namanya limit kanan. Biasanya limit kiri ini disimbolkan dengan limit x menuju a misalkan, dari kiri berarti ada negatif di atas, nanti di sini ada fungsi fx. Kemudian kalau limit kanan ini limit x menuju a, di sini positif. Ini menuju fx. Terus tujuannya apa? Tujuannya adalah dari kedua ini, limit x dengan menuju a dari kiri fx, kemudian limit x menuju a dari kanan fx,
nilainya harus sama. Kenapa? Jika kondisi ini terpenuhi, maka limit dikatakan ada. Tetapi jika tidak, maka dikatakan tidak ada. Itu ya. Jadi itu adalah syarat supaya limit dikatakan ada. Contoh misalkan nomor 5. Oke, nomor 5 misalkan ya. Ops. Baik. Nah, itu dia limit sepihaknya bisa dilihat. Nah, kalau limit sepihak itu bentuk pertanyaan ya, tidak seperti yang sebelumnya, tetapi bentuk pertanyaannya kalian akan dihadapkan dengan fx, nanti akan sama dengan, nah ini terbagi menjadi beberapa bagian ya untuk fungsinya. Yang pertama ada 2x min 1, ini ketika x-nya kurang dari 1. Kemudian ada x pangkat 3, ini ketika x-nya lebih dari 1. Seperti itu. Artinya apa? Ini kan kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti kalau dilihat di garis bilangan, kurang dari 1 itu ke kiri. Tapi kalau yang ini, kalau lebih dari 1 dilihat di garis bilangan itu ke kanan. Nah, oleh karena terjadinya permasalahan seperti ini, ada pembagian, ini dikatakan sepihak ya. Jadi ada pihak yang sebelah kiri, ada pihak yang sebelah kanan. Sehingga penyelesaiannya pun yang pertama untuk x kurang dari 1, ini dibuat limit x menuju 1 dari kiri. Gitu. X menuju 1 dari kiri. Fungsinya apa? Fungsinya lihat. Waktu dia kurang dari 1 berarti fungsinya ini. Oh ya sudah, kita tulis aja 2x min 1 sesuai dengan aturan limit yang sebelumnya. Kita masukin satunya, di situ kita punya 2 dikali 1 min 1 atau hasilnya 1. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk x lebih dari 1, nah ini adalah limit x yang dari kanan. Fungsinya yang mana? Fungsinya pakai ini. Ya. Oke, berarti kita pakai x pangkat 3. Tinggal masukin aja 1 pangkat 3, hasilnya 1. Nah, kemudian finishingnya, jadi pertanyaannya biasanya tentukan apakah limit ada di x sama dengan 1. Nah, jadi kalian pakai pendekatannya 1 karena dimintanya. Nah, terus ini saya tulis saja. Tentukan apakah limit limit fx di x sama dengan 1 ada. Jika iya, berapa nilainya? Gitu. Pertanyaannya seperti itu biasanya. Nah, karena di sini sudah dikatakan dia minta di x sama dengan 1, berarti ya pastinya kalian fokus untuk pendekatan dari kiri untuk 1, pendekatan dari kanan untuk 1. Nah, tadi sudah selesai tahap 1 dan tahap 2. Sekarang kita masuk tahap 3, yaitu finishing untuk semuanya. Kita cek apakah limit dari kiri fx itu nilainya sama dengan limit x dari kanan ya untuk satunya. Nah, ternyata kita cek lagi ini 1, ini 1. Oh, bisa langsung ditulis 1 sama dengan 1. Lalu di sini karena terpenuhi, atau jangan karena ya, terpenuhi gitu aja ya. Terpenuhi, maka limit ada. Dan nilainya, nah nilainya itu dilihat dari yang membuat sama. Yang membuat sama itu adalah angka 1. Berarti nilainya 1. Berarti itu. Ya. Itu kondisi untuk limit yang ada. Nah, sekarang kalau misalkan limit tidak ada seperti apa? Nah, misalkan ini contoh nomor 6. Misalkan di sini saya punya ada gx ya. Gx-nya itu adalah fungsi x pangkat 2 ditambah 5. Ini kondisinya x kurang dari min 2. Yang ini 1 min 3x. Ini kondisinya x lebih dari min 2. Oke.
nyari yang atau di sini kasih hiasan lah, nah ada tanda sama dengan. Nah, biasanya kalau ada perbedaan sedikit langsung pusing kalian gitu ya. Ya sudah, berarti pakai 2 step yang tadi. 3 step. Yang pertama dibuat limit x menuju 2 dari kiri, yaitu x kuadrat plus 5 ya, sama seperti yang sebelumnya. Kalau bingung boleh di rewind ya videonya, lalu difahami ulang. Nanti di sini tinggal dimasukkan saja min 2 kuadrat tambah 5, hasilnya 4 tambah 5 yaitu 9. Kemudian yang kedua, limit x plus 2 dari kanan, yaitu 1 min 3x. Ini bisa kita buat 1 min 3 kali min 2 atau 1 ditambah 6, hasilnya 7. Nah, dari kondisi 1 dan 2 kemudian dibandingkan di step ketiga, limit x menuju 2 dari kiri untuk kx ya. Nah, harus dibuat sama dengan limit x dari kanan. Nah, kemudian kita masukkan yang kiri ini yang kanan nih. Berarti di sini 9, di sini 7. Oh, ternyata dia tidak sama. Tulis tidak terpenuhi. Limit tidak ada. Oke. Seperti itu. Ya. Itu adalah limit sepihak. Ya, itu seluruh materi tentang limit ya, jadi supaya bisa dipahami. Oke, silahkan dipersiapkan untuk limitnya, teoremanya, sifat-sifatnya, kemudian ada limit sepihak. Oke, silahkan kalau misalkan masih kurang, latihan lagi dengan resource YouTube atau buku yang lain, karena di next meeting kita akan kuis. Saya tutup, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.